tua tuh nggak afdol namanya kalau apa namanya kita nggak nyotok rambutnya. Udah diliatin. YouTube channel, balik lagi di channel YouTube aku Zepi Aryani. Dan sebelumnya buat kalian jangan lupa subscribe, like, and comment. Jadi hari ini aku juga mau keluar sama teman aku mau pergi makan siang karena hari ini aku free dan di luar tuh kayaknya agak-agak hujan. Jadi aku mau bikin video di sini juga, aku mau sharing ke kalian nih gimana sih pengalaman aku selama aku tuh stay di Singapura. Karena aku di stay di Singapura itu udah mau jalan 3 tahun dan di sini aku sudah melewati beberapa musim dimana aku selalu hidup boros. Kenapa aku mau sharing sama kalian? Karena menurut aku kebutuhan di sini itu mahal. Enggak sih sebenarnya. Iya sih. Pokoknya tergantung gimana kita memanage sampai balance kebutuhan kita antara kebutuhan yang diperlukan dan mana kebutuhan yang diinginkan. Karena aku udah ngecoba teknik aku, jadi aku mau sharing ke kalian gimana sih tips hidup hemat ala aku selama aku stay di Singapura. Jadi aku di sini mau sedikit ngejelasin karena aku stay di luar, yang artinya aku itu adalah anak kos. Dan anak kos itu biasanya makan itu ada 2 tipe, makan di luar dan makan di dalam rumah. Standarnya kalau kita makan di luar berarti perkalinya makan kita bisa menghabiskan 10-15 dolar, yang artinya 1 dolarnya itu bisa dikatakan kurang lebih 10.000, berarti 100-150.000. Kita belum lagi ketemu teman-teman kita. Jadi aku mau hitungan matematika sama kalian ya. Perkalinya makan itu 15 dolar ya, kurang lebih 15 dolar. 15 dolar dikalikan 1 harinya itu kan 2 kali. Itu 2 kali perkalinya 1 harinya makan, kalikan 2. Dan kita apabila ketemu sama teman kita berapa kali? Semisal 2-3 kali per minggunya, dikalikan 4 minggu udah sampai 360, berarti 3.600.000 per bulannya kita menghabiskan makan di luar. Dan buat kalian anak Indonesia yang stay di negaranya orang, terutama buat kalian yang gak stay di asrama, mungkin staynya itu di luar kayak ngekos kayak aku, kalian harus pintar gimana ngebalance antara kebutuhan yang kalian bener-bener perlukan sama kebutuhan yang cuma bener-bener kalian inginkan doang. Buat kalian bingung, terus gimana kalau kita mau hangout sama teman-teman? Pasti ada makan, ada shopping, pasti itu ada sih emang. Kalau ala-ala aku ini ya, aku pasti sama teman-temanku yang penting itu bareng-bareng, yang penting senang dan sama-sama kenyang. Beli makanan dari luar terus kita itu kayak masak sendiri, jadi kita tuh makannya tuh bareng-bareng di dalam rumahnya siapa kayak gitu. Ya, jadi ini aku mau ke daerah Wisan, kalau nggak gitu ke daerah Amoto. Di tempatnya itu sekitar tempat tinggal aku, dan aku tuh di sana mau belanja grosiran. Terus abis itu aku juga mau sharing ke kalian apa aja sih yang perlu dibeli kalau kita itu stay di Singapura, dan bisa spend money kita biar kita itu bisa tetap hemat meskipun kita stay di Singapura. Jadi di Singapura itu kita bisa transportasinya bisa bayarnya itu pakai cash atau pakai kartu juga bisa. Jadi kayak kartu. Jadi di sini tuh ada kartu-kartu tertentu. Jadi di sini tuh kalau kita mau beli MRT, di sini kan ada MRT EasyLink, dan itu digunakan untuk membayar tarif setiap perjalanan. Jadi setiap perjalanan itu kita bisa ngegunain atau ngetap pakai kartu itu. Kayak perjalanannya itu kita ngegunain bus atau MRT itu juga bisa pakai kartu. Dan di sini juga ada MRT yang buat turis. Jadi itu tuh kayak namanya itu Singapore Tourist Pass kalau nggak salah. Itu tuh cuman buat turis dan bisa dikenakan biaya per harinya sekitaran 10-20 dolar. Kita juga bisa menggunakan kartu yang biasa kita ngambil duit kayak di bank tuh, kita bisa ngegunain itu. Tapi kalau kataku saranku itu kalian pakai MRT yang EasyLink. Soalnya apa? Kalau kita bisa membedakan
antara duit transportasi sama duit belanja itu malah lebih praktis. Tuh, jadi cuacanya tuh hujan, deres banget, deres pokoknya deres. Untuk cantik tahu di bakso. Kita mandi. Kamu berapa harga baksonya? $7 baik, itu 70.000. Isinya itu 2, 3, 4, 5 bakso sama 2 daging. Jadi kita mau makan dulu, ntar kita mau jalan-jalan, dan kalau bisa ntar ini kita mau lihat-lihat dulu karena cuacanya lagi nggak bagus. Udah makan bakso, kita lagi order ini IT. Jadi tuanku tadi pesen yang milk tea, terus aku pesen yang matcha. Terus habis ini mau kemana? Nggak tahu, nggak ada planning karena hujan. Jadi kita nggak tahu ke mana karena hujan. nanti next time kalau nggak hujan masih ada. Baru kita bikin vlog lagi ya. Nanti kamu mau vlog, backup dari aku kayak kegiatan sedang. Ya benar-benar kan. Jadi kita mau belanja, tapi aku hari ini tuh nggak bawa troli karena apa? Aku takut nanti tuh apa-apa yang nggak penting itu malah aku ambil. Jadi sesuai yang ada di list, aku juga udah ngelis, udah nyatet kebutuhan apa aja yang harus aku beli buat biar pengeluaran kita itu nggak banyak. Jadi sekarang aku mau ngebeli apa-apa yang harus aku butuhin. Jadi aku mau beli makanan tuna yang biasa aku beli. Nah ini enak sih ini sini. Aku mau beli satu. Jadi aku mau ke roti-rotian, mau belanja roti karena kalau kita itu bisa beli roti itu kan buat sarapan. Mau beli roti Risin. Nah sekarang kita ke sosis-sosisan. Bisa ngegoreng atau ngerebus. Aku beli 2 aja. Dan yang terakhir nugget kesukaan aku. Ada chicken nugget, ada nugget telur ayam. Ayah berat. Nah sekarang kita mau masuki dunia buah-buah. Kenapa aku beli buah? Karena kalau buah itu kan bisa buat disimpan, terus misal buat salad juga bisa, buat puding bisa, buat kue bisa. Jadi kita hemat. Mau beli pisang. Pisang yang isinya banyak. Ini yang aku beli. Jadi ini tuh belanjaan aku setiap
seminggu sekali. Jadi seminggu sekali aku tuh belanja seperti kebutuhan ini. Jadi kita tuh bisa manage duit kita. Nah sekarang aku mau mengantri. Kenapa antriannya panjang sekali? Jadi buat kalian, aku saranin kalau kalian belanja tuh mending ke grosiran, kalau enggak itu ke supermarket yang besar. Pokoknya jangan di minimarket, karena apa? Itu tuh bisa kayak secara nggak langsung menguras kebutuhan uang belanja kalian. Dan usahain, misal kalian itu mau belanja harus di list dulu seperti aku. Jadi ngelis dulu biar kayak gini, biar kalian tuh tahu jadi pengeluaran berapa banyak pengeluaran per minggunya atau per bulannya. Nih, jadi aku udah belanja, aku masukin ke kantong. Dan sekarang mau perjalanan Bali. Dari sini aku juga mau sharing ke kalian tentang rental rumah. Jadi di sini itu kalau kita buat yang stay di luar, kita itu satu orangnya biasanya rental satu rumah yang isinya itu ada beberapa kamar, 3-4 kamar. Tapi satu rumah itu harus nggak boleh lebih dari 6 orang. Ada juga yang kayak aku, kalau aku kan ngerentalnya satu kamar dan harganya itu 450 kalau stay sendiri, yang artinya 4.500.000 per bulannya. Dan itu tuh udah termasuk masak, semuanya udah, internet juga udah, terus tapi kamar mandi di luar. Bisa masak, tapi masaknya itu dibatasin. Dan posisinya ini nggak di tengah kota. Biasanya kalau yang di tengah kota itu lebih mahal. Ya, jadi buat kalian itu aja video dari aku. Ini aku mau sharing seperti itu. Terima kasih udah nonton perjalanan aku dari awal sampai akhir ini. Tadi udah belanja, udah poin jauh-jauh, hujan-hujan. Intinya terima kasih buat kalian. Terima kasih juga udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you di next video.